Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pagi. Semangat. Yes. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Ananda Yusuf pimpin doa di depan kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, untuk hari ini siapa yang tidak berangkat? Kenapa putrinya? Lalu siapa lagi yang tidak berangkat? Oke, ibu absen dulu ya untuk lebih lanjutnya. Asyad, Azri, Evanya, Jaki, Hafiz, Maiku Mairo, Maurani Putri, Maulani, Ajam, Muhammad Farid, Muhammad Yusuf, Nadifa, Naufal, Nurkifa, Widya Putri, sakit ya tadi ya, Zidan. Jadi yang tidak hadir hanya satu orang ya. Kita doakan ya, semoga Putri segera diberi kesembuhan supaya bisa bersekolah kembali ya. Untuk menambah rasa nasionalisme pada diri kita, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Silahkan dipimpin oleh Devanya. Garuda Pancasila
pendukungku, Satria proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dan rakyat adil makmur sejahtera, pribadi paksaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan lagi. Oke, sebelum kita ke pembelajaran, kita membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Kira-kira ada yang mau memaparkan kesepakatan kelasnya? Yusuf, apa kesepakatannya? Mendengarkan guru ketika berbicara, kata Yusuf. Gimana? Sepakat tidak? Sepakat. Oke, kita sepakati ya. Yang kedua, apakah ada ingin yang memaparkan? Misalnya ketika kegiatan kelompok, sikap kalian harus bagaimana? Yo. Ikut serta dalam kegiatan kelompok dengan baik, ya. Terus apa lagi? Sudah tadi. Oh ya, menghormati, beda ya tadi mendengarkan. Ya, menghormati guru yang ada di yang keempat, kalian kalau mau berbicara atau menjawab pertanyaan, kalian harus apa dulu? Apa Nadifa? Acungkan tangan ketika ingin bertanya atau berpendapat, setuju? Setuju. Lalu ketika ada yang ingin presentasi, sikap kalian harus menghargai teman yang sedang presentasi. Oke, sepakat ya. 5 kesepakatan ini berlaku dalam pembelajaran hari ini dan harus dilaksanakan. Ya. Oke. Kita pada hari ini akan belajar tentang hak dan kewajiban. Mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban. Pada minggu lalu kita sudah belajar tentang aturan, membuat aturan dan melaksanakan aturan. Ada yang masih ingat? Aturan dibuat supaya apa? Ada yang tahu? Apa aja? Mengontrol sikap manusia. Ya, betul sekali, tepuk tangan untuk Ajam. Ya. Aturan dibuat untuk mengontrol sikap perilaku manusia, ya, supaya tertib, ya. Nah, aturan ada di rumah, di masyarakat, terus ada juga di sekolah. Kira-kira ada yang masih ingat contoh peraturan yang ada di sekolah? Ya, Mas? Memakai seragam sesuai jadwalnya, katanya betul? Ya, betul. Tepuk tangan untuk Mas. Lalu ada lagi? Apa? Berangkat tepat waktu. Itu betul? Ya, betul. Tepuk tangan untuk Naufal. Itu adalah salah satu contoh aturan yang ada di sekolah. Ya, berarti kalian sudah memahami ya. Masih ingat materi minggu lalu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu melalui kegiatan menyimak video dan tanya jawab, peserta didik dapat menganalisis apa itu hak dan kewajiban dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menafsirkan gambar hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah dengan tepat. Melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menunjukkan profil pelajar Pancasila, mandiri, gotong royong, dan bernalar kritis dengan tepat. 4. Melalui kegiatan presentasi kelompok, peserta didik dapat menunjukkan hasil diskusinya dengan tepat. Ya, ini keempat tujuan pembelajaran ini semoga tercapai semua ya.
Nih. Oke. Untuk menambah rasa semangat kita sebelum mulai belajar, kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Ibu minta berdiri. Hei, tepuk semangat. Satu kali lagi, tepuk semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Silahkan duduk. Sekarang tolong alat-alat tulisnya dikeluarkan. Buku pendidikan Pancasilanya disiapkan ya. Ya, disiapkan ya. Alat-alat tulisnya. Buku tulisnya ya. Lalu cek seragam kalian sudah rapi atau belum? Ya, sudah rapi atau belum dicek? Ya, kolongnya sudah bersih atau belum? Sudah, bagus. Oke, sudah siap semuanya? Sudah siap semuanya? Oke, sekarang Ibu punya video pembelajaran. Kalian simak baik-baik video ini, lalu Ibu akan beri pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Queen, Hana, Kevin, Hiban, dan saya sendiri adalah Fidik. Kami akan mempersembahkan sebuah drama yang bertema hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang kita buat secara jarak jauh loh. Selamat menyaksikan. Kevin adalah seorang anak yang sangat menyukai permainan digital. Bahkan hampir kesehariannya Kevin selalu bermain game. Game yang dimainkannya yaitu PlayStation. Kevin memiliki teman dekat di sekolahnya yang bernama Hiban. Hiban adalah anak yang baik dan memiliki sifat bertanggung jawab. Suatu hari, Kevin baru pulang dari sekolah dan menjumpai ibunya yang sedang memasak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, anakku sudah pulang. Ya, Bu, aku sudah pulang. Wah, Ibu sedang masak ya? Kebetulan aku sudah lapar. Oh iya dong, pastinya kamu sudah lapar. Kebetulan Ibu sebentar lagi selesai masaknya. Oh, belum selesai ya, Bu? Sini Kevin bantu. Oh, nggak usah Kevin. Ini kan tanggung jawab Ibu untuk menyelesaikan semuanya. Nggak apa-apa, Bu. Ini kan kewajiban Kevin untuk membantu orang tua di rumah. Oh ya sudah, kalau begitu kamu bantu Ibu bawa masakan ini dan taruh ke atas meja ya. Oke, siap, Bu. Kevin pun membawa masakan yang telah dimasak oleh ibunya ke atas meja makan. Tak lama kemudian, Kevin dan ibunya langsung menyantap hidangan makan siang dan Kevin terlihat lahap sekali. Dalam selama makan siang, Kevin ingin meminta izin kepada ibunya bahwa ia ingin mengajak teman dekatnya yang bernama Hiban untuk main ke rumah. Wah, makanan itu enak sekali. Oh iya dong, itu adalah kewajiban Ibu, yaitu memberi makanan kepada kamu. Dan itu juga hak kamu, yaitu mendapatkan makanan yang Ibu masak. Oh begitu, Bu. Terima kasih ya. Bu, apakah aku boleh mengajak Iban ke rumahku untuk bermain game? Oh tentu boleh, tapi jangan lupa membereskan kembali mainan dan perlengkapannya ke dalam lemari TV ya. Iya. Kevin pun segera menyelesaikan makanannya dan langsung menelpon Hiban untuk bermain PlayStation di rumahnya. Tak lama kemudian, Hiban pun datang dan mengetuk pintu rumah Kevin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Hiban. Ayo sini masuk. Setelah Hiban sampai di rumah Kevin, mereka langsung merangkai dan bermain PlayStation. Mereka bermain sangat seru dan tak terasa 1 jam telah berlalu. Sepertinya sudah dulu bermain PS-nya, soalnya kan kita harus mengerjakan tugas dari sekolah.
Ya, kita ada tugas di sekolah ya. Kalau begitu kita sudahi dulu ya. Ya, ayo kita bereskan peralatan PS ini. Oh Sahib, biar aku aja. Enggak dong, kamu kan sudah mengajak aku main. Kini sudah menjadi tanggung jawab aku juga untuk membereskan peralatan main ini. Benar juga. Ayo kita lakukan sama-sama. Tak lama kemudian, semua peralatan sudah beres. Hiban pun pamit untuk pulang. Ya udah, aku pulang dulu ya, Ibu dan Kevin. Terima kasih ya. Oh iya, selamat mengerjakan tugas ya. Salam buat mamanya. Hati-hati di jalan ya, Hib. Baiklah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kalau tadi kita sudah menonton drama yang sudah dibuat oleh kelompok kita, jadi kesimpulannya adalah hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang dari sejak lahir bahkan sebelum lahir, dan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap manusia dengan rasa penuh tanggung jawab. Yang terakhir adalah tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kan kesadaran akan kewajiban. Sekian drama singkat dari kami, semoga bermanfaat. Bagaimana dari video yang sudah kalian simak? Apakah kalian bisa temukan apa itu hak dan kewajiban? Ada yang mau berpendapat? Yusuf. Apa Yusuf? Hak. Ya. Ternyata kata Yusuf dari video ini, pengertian hak itu adalah sesuatu yang didapatkan mutlak katanya, harus didapatkan oleh seseorang. Nah, kemudian tanggung jawab dari video tadi apa? Tanggung jawab, kewajiban, maaf ya, kewajiban apa? Kewajiban apa itu? Ya, kata aja. Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Betul, tepuk tangan untuk Ajan dan Yusuf. Ya, berarti kalian telah menyimak video dengan baik. Ya. Oke, untuk lebih lanjut, Ibu. Nah, di sini ada pengertian hak dan kewajiban. Hak itu adalah sesuatu yang mutlak atau harus didapatkan oleh seseorang. Betul kata teman kita tadi ya, Yusuf ya, bahwa hak itu harus didapatkan oleh seseorang. Nah, sedangkan kewajibannya adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Ya. Kalau kewajiban itu harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kesadaran diri, seperti itu. Ya. Sampai sini paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham ya? Pengertian hak dan kewajiban ya. Oke. Nah, ini ada contoh kewajiban anak di rumah. Yang pertama katanya apa? Ya, membantu orang tua. Misalnya apa? Kegiatannya membantu orang tua. Apa, Mai? Membantu mama menjaga adik di rumah. Ya, betul. Tepuk tangan. Itu salah satunya ya. Terus satu lagi. Ada yang kewajiban anak di rumah. Selain menjaga adik. Ya. Apa Yusuf? Itu kewajiban ibunya kalau memberi makan ya, kewajiban ibu kepada anaknya. Nggak apa-apa, Yusuf sudah berpendapat, tepuk tangan buat Yusuf ya. Nah, kemudian ada menghormati orang tua, mematuhi nasihat orang tua, itu salah satu kewajiban kita sebagai anak ya, seperti itu. Lalu ada lagi, ketika kalian ingin berangkat sekolah, kalian harus apa dulu sama orang tua? Berpamitan.
makan. Itu juga salah satu kewajiban anak di rumah. Berarti kalian sudah melaksanakan kewajiban belum? Berpamitan belum sama orang? Berpamitan tidak? Berpamitan ya. Bagus, berarti kalian sudah melaksanakan kewajiban. Selanjutnya ada hak anak di rumah. Ternyata selain kita sudah melaksanakan kewajiban, nanti kalian akan mendapatkan hak yang kalian peroleh ya. Satu, ada mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang. Ya, orang tua kalian sayang kan sama kalian? Sayang, berarti kalian sudah mendapatkan hak ini ya. Mendapatkan tempat tinggal dan pakaian yang layak. Ya, itu salah satu hak kalian. Bermain dengan gembira. Itu. Apakah ada lagi? Contoh lainnya apa? Jam. Ya, mendapatkan makanan dan minuman yang bergizi. Apakah betul? Ya, betul. Tepuk tangan untuk Ajeng. Itu salah satu contoh kewajiban hak ya. Lalu ada selain di rumah, kewajiban dan hak juga ada di sekolah ya. Kewajiban anak di sekolah ada apa? Menghormati guru. Lalu memakai seragam yang datang. Memperhatikan guru ketika menjelaskan. Menjaga mengikuti semua pelajaran. Ya, ini kewajiban anak di sekolah. Kalian harus melakukannya ya. Salah satunya yang menghormati guru, sopan santun, ya, mendengarkan ibu guru ketika menjelaskan. Ya. Terus apa lagi? Sudahkah pakai seragam yang lengkap? Oke, sudah. Berarti kalian sudah melaksanakan kewajiban. Nah, piket, kalau piket itu maksudnya apa? Kewajiban atau hak? Ya, pintar. Lalu ada hak anak di sekolah. Hak mendapatkan pelajaran. Ini ya, mendapatkan pelajaran dari guru ya. Bertanya juga hak kalian. Jadi kalau misalkan diberikan waktu untuk bertanya itu hak kalian. Digunakan hak. Hak mendapat suasana belajar tenang dan aman. Kemudian hak menjadi anggota perpustakaan, hak meminjam buku di perpustakaan, lalu mendapatkan nilai dari guru, mendapatkan sarana belajar, itu hak kalian ya. Dan harus didapatkan di sekolah ya. Aku mau nanya, sampai sini sudah paham belum? Paham. Kalau hak sama kewajiban mana dulu yang di? Yakin. Oke, betul sekali ya. Jadi kalian itu harus melaksanakan kewajiban dulu ya. Jika kewajibannya sudah dilaksanakan, nanti haknya akan diperoleh oleh kalian ya. Dan harus dijalankan dengan seimbang antara hak dan kewajiban. Gak boleh haknya kewajibannya banyak tapi haknya sedikit, gak boleh. Bisa dipahami ya? Bisa ada yang ingin tanya? Ibu mau nanya, kalau misalkan mendapatkan uang saku dari orang tua itu maksudnya kewajiban atau hak? Apa? Acungan tangan dong. Ya, betul. Itu adalah hak kalian ya, mendapatkan saku dari orang tua itu ya. Kemudian, membereskan mainan ketika selesai bermain itu maksudnya hak atau kewajiban? Kewajiban, tepuk tangan. Betul ya, berarti kalian sudah paham. Sekarang Ibu akan membentuk kelompok sesuai dengan asesmen awal yang sudah dilakukan ya. Berhubung ini sudah Ibu kasih namanya ya. Ini kelompok 4. Dari sini. Ini kelompok 3 ya.
kelompok 2. Ini kelompok 1. Dilihat dulu. Ya. Kelompoknya kelompok berapa? Oke. Karena ini berkelompok, jadi kalian harus bekerja sama ya. Jangan ada yang diem aja ya. Yang mengerjakan satu orang aja ya. Jadi harus bekerja sama sesuai dengan kesepakatan awal tadi ya. Ibu akan bagikan LKPD ya. Lem. Ada lem. Bu bagikan satu-satu dan ini LKPD-nya ada langkah-langkahnya. Terus di sini di amplop ini ada potongan puzzle-nya ya. Tuh. Ini lem 1, LKPD-nya 1. Ini ada 2 puzzle ya nanti ya. 1. Oke, sudah mendapatkan semua? Sudah ya? Oke, silakan puzzle-nya dibuka. Itu ada 2 puzzle nanti ya. Dan LKPD-nya sudah. LKPD, langkah-langkahnya sudah dapat semua kan? Langkah-langkahnya. Dah, bagus. Nah, silakan ya. Diisi dulu nama kelompoknya. Dan tulis kelompok berapa. Ya, ditulis kelompok berapa. Nama anggota kelompoknya berapa. Ya, bisa dipahami? Halo? Ya. Tugas kita itu menganalisis dan menafsirkan gambar yang berhubungan dengan hak dan kewajiban di rumah dan sekolah. Ya. Jadi, itu potongan puzzle-nya ya. Kalian susun menjadi gambar yang rapi. Nanti ada 2 puzzle, silakan ditempelkan ya. Puzzle yang pertama ditempelkan di kotak yang pertama. Halo, perhatikan ibu. Nah, puzzle yang kedua silakan kalian tempel di kotak yang kedua ya. Kemudian, jika sudah terbentuk gambarnya ya, gambar apa nanti kelihatan ya. Di situ nanti tulis hak yang ada di gambar tersebut ada apa saja. Kewajibannya ada apa. Begitu juga sama dengan puzzle yang kedua ya. Haknya apa dan kewajibannya apa. Bisa dipahami? Bisa. Bisa dilaksanakan sekarang? Oke. Silakan kerjakan ya. Berkelompok ya. Sok, disusun. Nilainya satu-satu aja. Ya. Nama kelompoknya udah ditulis. Kata ibu mah satu-satu aja ngeliatnya. Ya. Iya, biar kalau salah sih. Bagaimana? Gampang. Ya harus pas sama kotak. Biar rapi. Paham ya, udah diisi itunya. Bisa. Ya, bagus ya. Bagaimana itunya sudah diisi belum nama kelompoknya? Coba lihat.
Oke. Dilemnya satu-satu aja nanti. Kalau di sini dilem satu-satu. Sudah jadi. Ya, sudah dilem. Yang kenceng lemnya ya. Mau ditempel semua dulu apa satu-satu terus nulis ini nggak apa-apa, atau mau ditempel semua dulu? Ini lemnya nanti. Lemnya jangan ragu-ragu ngelemnya ya, yang nempel. Yang nempel ngelemnya. Iya, dilem lagi. Apa? Iya, sudah betul. Dilem lagi. Ada lagi nggak sih? Ada yang udah selesai nempelinya? Belum. Sudah selesai. Bentar lagi. Oke, semangat. Semangat ya. Itu kan kegiatan bermain sama teman. Tapi apa kewajiban itu? Gambar apa coba? Gambar anak-anak sedang bermain. Apa kewajibannya? Ya, ditulis ya.
Sok, bersama-sama berpikir ya. Kan namanya juga berkelompok, jadi harus bekerja sama ya. Iya, Jam. Dicari apa haknya, kewajiban. Ketika ada ibu guru sedang menjelaskan kewajiban kalian apa. Ya, tulis. Nah. Terus apa lagi? Mendapatkan apa ini? Lebih dari satu pun tidak apa-apa ya. Lihat. Sudah yakin? Sudah yakin? Sudah yakin semua kelompok 4 bagaimana? Yakin? Sudah? Kelompok 3 sudah? Sudah? Kelompok 2? Sudah? Kelompok 1? Sudah belum? Sudah. Nama kelompoknya juga sudah ditulis semua. Oke. Sudah ya? Oke, sekarang kita ice breaking dulu ya. Ibu punya lagu tentang hak dan kewajiban. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Oke? Oke. Apakah itu hak dan kewajiban? Apakah itu hak dan kewajiban? Hak itu sesuatu kita dapatkan, sedangkan kewajiban yang kita lakukan. Contohnya dari A. Apakah contoh-contohnya dari A? Mendapat perlindungan dan mendapatkan nilai-nilai dari guru. Apakah contoh dari kewajiban? Apakah contoh dari kewajiban? Contohnya kewajiban sopan kepada guru dengan rajin dan taat aturan. Contoh dari kewajiban. Apakah contoh dari kewajiban? Contohnya kewajiban sopan terhadap guru. Terima kasih, tepuk tangan dong untuk kita semua. Oke, sekarang kita kalian ya mempresentasikan hasil kelompoknya di depan kelas. Ibu mulai dari kelompok berapa dulu ya? Nah, kelompok 4 dulu deh yang mau maju duluan. Ya, kelompok 4 ini silakan. Salam dulu ya. Siapa yang mau memaparkan? Assalamualaikum, salam dulu. Jangan jauh-jauhan dong, masa sama kelompoknya jauh-jauhan. Kita lagi tengah lagi, ke tengah lagi. Nah, oke, silakan presentasikan hasil kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mempresentasikan hasil kerja kelompok kami.
Ayo. Ayo. Dikasih lihat ininya. Nah, teman-teman, di sini ada gambar puzzle apa, kegiatannya sedang apa ya. So. Oke, yang lainnya perhatikan dulu ya, jangan ngobrol sendiri. Silakan diperhatikan temannya sedang presentasinya. Ini ada gambar guru sedang menjelaskan. Ya, bagus. Terus di sini katanya ada gambar guru sedang menjelaskan. Terus ada haknya mendapatkan pelajaran. Ya, terus mendengarkan guru sedang berbicara. Ya, bagus. Terus ada puzzle yang keduanya. Anak sedang bermain. Terus dapat bermain dengan gembira. Ya, lalu membereskan tugas bermain. Membereskan mainan. Itulah hasil kerja kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu ya. Katanya tadi kata kelompok 1 di sini ada ibu guru sedang menerangkan materi kepada siswanya. Haknya itu mendapatkan pelajaran dan kewajibannya mendengarkan guru sedang berbicara. Ya. Di sini yang kedua ada anak-anak sedang bermain. Katanya haknya mendapatkan bermain. Ya, dapat bermain dengan gembira dan kewajibannya membereskan mainan ketika selesai pembelajaran. Bagaimana kelompok 1? Tanggapannya hasil dari kelompok 4 ini. Bagaimana kelompok 1? Bagaimana? Sudah betul? Sudah betul. Terus? Sudah sesuai? Baik, oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Sini silahkan kembali ke tempat duduknya. Selanjutnya kelompok. Dilem lagi aja ininya. Ya. Selanjutnya kelompok 1. Mana satunya? Siapa yang berbicara? Yuk. Assalamualaikum. Oke, perhatikan ya, jangan ngobrol sendiri nih kelompok 3. Kelompok 3 lagi diskusi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang ke-1 ada guru, ada gambar puzzle. Yang pertama kegiatannya menjelaskan guru materi kepada murid. Guru. Di sini ada hak tentang dan kewajiban. Haknya bertanya kepada guru, mendapatkan pelajaran dan mendapatkan nilai-nilai dari guru.
Kewajibannya menguatkan guru ketika menjelaskan materi pelajaran. Yang kedua ada pasal anak-anak yang bermain balok. Ada hak dan kewajiban. Haknya bermain dengan gembira bersama teman-teman. Kewajibannya membereskan mainan setelah bermain dan saling berbagi mainan. Sudah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana tanggapannya kelompok 4? Sudah bagus? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ayo, sekarang kelompok 2. Oke, stop. Presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya. Kita lihat itunya gambar. Ya, di sini ada gambar guru sedang menjelaskan materi kepada kursi. Ya, bagus. Lalu ada haknya apa? Dibacakan saja. Lalu di sini ada hak dan kewajiban. Haknya bertanya kepada guru mendapatkan fasilitas belajar dan kewajibannya mendengarkan guru yang sedang berbicara. Yang kedua, di sini ada anak-anak sedang bermain dan ada hak dan kewajiban. Haknya adalah bermain dengan gembira dan kewajibannya adalah membereskan mainan sesudah bermain. Ya sudah? Ditutup. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Bagaimana tanggapannya kelompok 3? Kelompok 2 tadi sudah presentasi. Sudah sesuai, bagus, atau bagaimana? Bagaimana pendapatnya? Hah? Sudah sesuai. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, yang terakhir kelompok 3. Ya. Ya, di sini. Siapa yang mau presentasi? Siapa yang mau berbicara? Sudah, sini sama aja. Salam dulu ya. Assalamualaikum. Yang lainnya perhatikan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan nama anggota yaitu Azam Hafiz Asmi Asmolani. Ya. Kami ingin mempresentasikan gambar puzzle yang kita sudah buat. Ya, dijelaskan silakan. Dibuka. Ya, dijelaskan. Di sini ada gambar puzzle tentang guru memberikan pelajaran kepada murid-muridnya. Hak di gambar ini mendapatkan fasilitas yang baik dan kewajibannya mendengar guru yang ada di depan. Lalu puzzle yang kedua ini menerangkan tentang orang yang sedang bermain. Haknya dapat bermain dengan gembira, kewajibannya membersihkan mainan setelah selesai bermain. Membereskan mainan setelah selesai bermain. Ya. Itu tuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelompok 2? Sangat bagus saja, terima kasih. Tepuk tangannya, Mama. Oke, terima kasih kalian sudah mengerjakan tugas kelompok dengan bagus ya, dengan sangat baik. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Nah, untuk penguatan ya, Ibu ingin bertanya, hak dan kewajiban itu apa ya? Ada yang tahu? Hak itu apa tadi? Kalian kan bisa mengerjakan tadi. Berarti dari sedangkan kewajiban? Ya, betul sekali ya, teman-teman. Ya, bahwa hak itu adalah sesuatu hal yang harus kita dapatkan dan sedangkan kewajiban itu yang harus kita laksanakan. Ya, contohnya hak di rumah. Mendapatkan apa? Kasih sayang. Contoh hak di sekolah mendapatkan apa? Ya, betul, mendapatkan nilai, mendapatkan pelajaran. Ya, kewajiban di rumah. Acung. Bagi orang tua, kewajiban di sekolah. Ya, melaksanakan tiket. Bagus, berarti kita sudah memahami ya. Oke, sekarang Ibu punya kuis ya. Oke. Kita mulai kuis ini ya. Yang mau menjawab boleh maju ke depan. Siapa yang mau membuka kotak yang pertama? Ya, maju. Silakan Yusuf maju. Di ini. Kotak berapa? Di sana lagi. Nah, di sini ada gambar. Kalian bergotong royong membuat rumah. Termasuk hak atau kewajiban? Silahkan dijawab. Ya betul, tepuk tangan. Silakan duduk. Selanjutnya, Ajam, sok, boleh. Nah, kotak yang benar berapa? 2. 1 kepada kedua orang tua, termasuk siapa? Oke, betul. Siapa lagi yang mau? Ayo, kalau kotak 3, kotak 4, kotak 5 boleh. Asa boleh maju. Kotak nomor berapa? 3. Oke. Nah, udah berpamitan. Termasuknya apa? Iya, betul lagi, tepuk tangan. Kotak selanjutnya. Ayo. Jaki, maju. Kotak berapa? 4. Mendapatkan kasih sayang, termasuknya hak atau kewajiban. Oke, tepuk tangan. Kotak 5. Asmolani. Ya. Belajar di rumah, itu contohnya hak atau kewajiban. Oke, betul. Tepuk tangan lagi. Hebat ya kalian. Itu semua. Coba kotak selanjutnya. Ditanya. Bangun pagi. Kewajibannya tepuk tangan lagi. Kalian hebat-hebat sekali ya. Ayo, siapa ya? Hujan. Dari situ ya, dari situ. Membantu orang tua, termasuknya apa? Betul, tepuk tangan buat Hujan. Hafiz.
Nah, di sini ada bertanya ya, bertanya kepada guru. Hak itu hak atau kewajiban? Ya, betul. Tepuk tangan bagi dua lagi ya, kira-kira ya. Siapa yang mau nih? Alim, ayo. Dijawab, Lin. Mendapatkan makan dan minum yang bernutrisi. Betul. Oke, 10 bersama-sama ya. Mendapatkan fasilitas itu termasuk hak atau kewajiban. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Bagus ya, berarti kalian sudah paham ya. Untuk cek konsentrasi dulu ibu ya. Masih konsentrasi atau tidak? Kita tepuk fokus ya. Ayo, tepuk fokus. Melihat. Filmnya. Tepuk fokus. Melihat. Selanjutnya ya. Kalian kerjakan soal evaluasi. Soal evaluasi ini dikerjakan oleh setiap individu ya, jadi masing-masing, tidak berkelompok ya. Silakan namanya aja ditulis ya, namanya ditulis. Satu lagi ya nanti ya. Satu lagi nanti. Siapa tadi yang belum dapat? Siapa yang belum dapat? Tulis ya namanya ya. Itu apa ya? Silakan dikerjakan sesuai dengan pemahaman yang sudah kalian dapatkan ya. Tadi yang sudah Ibu jelaskan. Jika sudah selesai, silahkan dikumpulkan di meja itu ya.
Sudah? Sudah selesai Yusuf, silakan boleh dikumpulkan. Nih, dikumpulkan. Nanti Ibu koreksi ya. Tunjukkan aja dulu. Silakan kembali. Silakan dikumpulkan. Jangan buru-buru yang belumnya. Ya. Jangan sampai. Sudah selesai. Udah dikumpulkan boleh. Bagaimana? Ada kesulitan tidak? Zidan, ada kesulitan? Ayo, ini apa? Boleh dikumpulkan. Sini, ya. Kelompok 4 sudah semua. Sudah selesai kan? Kelompok ini udah semua. Kenapa? Tidak nggak apa-apa, sok diisi sesuai pemahaman kamu aja. Siapa lagi yang belum? Zidan. Susah Taca. Apa? Berarti sudah semua ya? Sudah semua? Oke. Terima kasih, nanti Ibu koreksi ya. Oke, sekarang kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu kita hari ini udah belajar tentang apa aja? Halo. Hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Hak dan kewajiban. Hak itu apa? Hak adalah Aceh. Apa? Hak itu apa? Hak. Hak adalah apa hak itu? Hak? Jadi hak? Hak apa? Sesuatu yang kita dapatkan. Ya, sedangkan kewajibannya apa aja? Sesuatu yang harus kita lakukan. Ya, betul sekali. Ya. Bahwa hak adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh seseorang. Sedangkan kewajiban itu hal yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung. Ya. Lalu ada hak anak di rumah. Siapa yang bisa menyebutkan? Yusuf. Hak anak di rumah. Apa? Mendapatkan rasa kasih sayang. Ya, lalu apa lagi?
Apalagi? Mendapatkan makanan bergizi. Ya, betul sekali. Tepuk tangan, Yusuf. Ya. Halo. Mendapatkan kasih sayang, mendapatkan makanan yang bergizi, mendapatkan perlindungan, tempat tinggal yang layak, itu salah satu contoh hak anak di rumah. Kewajiban di sekolah. Misalnya apa? Adifa? Datang tepat waktu terus memakai seragam dengan rapi. Ya, betul, tepuk tangan. Oke. Berarti kesimpulan pada hari ini yaitu kita sudah mempelajari tentang hak dan kewajiban. Hak itu sesuatu hal yang kita dapatkan, sedangkan kewajiban itu hal yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Ya, hak dan kewajiban itu harus berjalan seimbang. Ya, contoh hak anak di rumah, misalnya mendapat kasih sayang, mendapat perlindungan, ya, kewajiban di sekolah, tiket, menghormati guru, ya, dan itu, ya, pembelajaran hari ini. Kira-kira pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Alhamdulillah ya, menyenangkan. Bagian mana yang paling menyenangkan? Dalam kegiatan apa? Dalam kegiatan kuis, ya. Lalu membuat puzzle. Terus apa lagi? Buat puzzle, lalu apa lagi? Ya, berkelompok. Ya, menyenangkan sekali ya. Oke, selanjutnya. Di akhir pembelajaran ini jangan lupa untuk minggu depan kalian siapkan materi selanjutnya tentang keberagaman sosial dan budaya. Jangan lupa dipelajari dulu ya nanti di rumahnya ya. Oke. Untuk itu kita menyanyikan lagu daerah dulu ya. Sebelum menutup pembelajaran ya. Lagunya judulnya Cublak Cublak Cung. Cublak cublak kuah edonya leker, mambu ketudung mudele pae kolera lere popong buju dele sirpong dele popong sirpong dele popong. Sudah ya? Terima kasih. Sekarang kalian rapikan kembali buku-bukunya, dimasukin ke dalam tas ya. Bersiap-siap pulang. Jangan sampai ada yang tertinggal di mejanya, di kolongnya, dicek lagi ya. Oke, silakan Yusuf pimpin doa sebelum pulang. Walau asriin sana nabi khusri illa amanu wa amilus sholihat tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan isi diri kembali. Oke.
Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Hati-hati di jalan ya. Oke, silakan boleh pulang. Pulang ya. Makasih. Pulang. Kasih.